Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa ar-rasulil mujtaba nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a bihadihi ila yaumi ba'thil wara wa sallama tasliman katsira. Ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita tentang pembahasan siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dari pembahasan tentang umratul qada, umrah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan pasukan kaum muslimin setahun setelah kejadian Hudaybiyah, setahun setelah peristiwa Hudaybiyah. Ahibati fillah, azallahu wa iyyakum. Selanjutnya pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas bab berikutnya dari lembaran sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang sebuah peperangan yang begitu penting dalam sejarah Islam dan kaum muslimin, terutama bagi negeri Syam. Negeri Syam, kalau disebut negeri Syam pada saat ini disebut dengan negeri Syam adalah 4 negara kurang lebihnya, yaitu Palestina, Urdun, Lubnan, wa Suriah. Palestina, Jordania, Lebanon, dan Suriah. Ini yang disebut dengan negeri Syam. Bagaimana penting peperangan yang akan kita bahas pada kali ini menjadi sebuah peperangan yang merupakan muqaddimah. Di kemudian hari kaum muslimin akan membuka negeri Syam, akan membebaskan negeri Syam dari gelapnya kekufuran menuju cahaya Islam yang terang benderang, sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang menggali parit. Kalau teman-teman masih ingat, saat beliau sedang menggali parit bersama dengan pasukan kaum muslimin, beliau diperlihatkan sebuah kilatan cahaya. Kemudian ketika ditanya oleh para sahabat-sahabat beliau, beliau mengatakan, ra'aitul muslimina yaftahuna syam au sataftatihuna syam. Kalian para kaum muslimin akan menaklukkan negeri Syam. Dan perang yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini menjadi muqaddimah bagi pembebasan negeri Syam di kemudian hari. Peperangan ini adalah perang Mu'tah, Ma'rakat Mu'tah, dan nama Mu'tah merupakan nama sebuah tempat di wilayah utara Saudi Arabia atau selatan Jordania, jadi dekat dengan perbatasan antara Saudi dengan Jordan. Disinilah terjadinya perang Mu'tah. Perang Mu'tah terjadi pada bulan Jumadal Ula pada tahun 8 Hijriyah. Bulan Jumadal Ula pada tahun 8 Hijriyah, antara kaum muslimin melawan orang-orang Romawi, yang mana orang-orang Romawi pada saat itu merupakan negeri yang paling kuat, negara superpower pada kala itu. Bayangkan kaum muslimin yang baru kurang lebih 8 tahun membuat sebuah negeri yang berpusat di Madinah, dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Negeri baru berdiri 8 tahun melawan negeri Romawi, negara dikdaya yang terbesar pada saat itu. Haibati fillah, azanallahu wa iyyakum. Perang Mu'tah terjadi disebabkan sebuah utusan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama
Al-Harith bin Umair Al-Azdi. Al-Harith bin Umair Al-Azdi dikirimkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan Islam, membawa surat beliau kepada pembesar kota Busra. Pembesar kota Busra. Sebagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun-tahun tersebut mengirimkan surat-surat kepada pembesar-pembesar kabilah atau pemimpin-pemimpin di Jaziratul Arab dan sekitarnya. Utusan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Harith bin Umair Al-Azdi, kemudian di tengah perjalanannya dicegat atau dihadang oleh seorang gubernur daerah Balqa. Gubernur daerah Balqa yang bernama Syurahbil bin Amr Al-Ghassani. Jadi sebelum sampai Al-Harith bin Umair Al-Azdi ke daerah Busra, dia di tengah perjalanan dihadang oleh gubernur Balqa yang bernama Syurahbil bin Amr Al-Ghassani. Al-Harith bin Umair kemudian ditangkap, dihadapkan ke hadapan pemimpin pada waktu itu, ke hadapan Kaisar, dan kemudian dipenggal lehernya, dibunuh radhiyallahu anhu. Al-Harith bin Umair Al-Azdi. Dan peraturan internasional pada saat itu mengatakan bahwa terlarang bagi siapapun untuk membunuh seorang utusan. Tidak boleh kerajaan manapun, tidak boleh negeri manapun ketika ada seorang utusan yang diutus oleh negeri lain kepada mereka, tidak boleh dibunuh atau bahkan dilukai pun tidak boleh. Peraturan internasional pada saat itu. Tidak boleh membunuh utusan, melukai saja tidak boleh, apalagi membunuh. Apa yang dilakukan oleh Syurahbil bin Amr Al-Ghassani begitu keji. Dia menangkap utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Harith bin Umair di borgol, kemudian dihadapkan ke hadapan pemimpin, di hadapan Kaisar, kemudian dipenggal. Tatkala berita tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyiapkan pasukan. Pembunuhan terhadap utusan itu jauh lebih besar artinya daripada sekedar pengumuman bendera perang, pengumuman akan peperangan. Ketika ada sebuah utusan, seorang utusan yang dibunuh, maka sudah otomatis yang membunuh, pihak yang membunuh terang-terangan mengajak berperang kabilah atau kepemimpinan yang mengutus utusan tersebut. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan yang berjumlah kurang lebih 3.000 orang. Dan pada saat itu 3.000 orang itu merupakan jumlah terbesar sebuah pasukan kaum muslimin, di mana tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang dengan pasukan sebesar itu kecuali pada saat Ghazwatul Ahzab, kecuali pada saat perang Ahzab atau perang Khandaq. Karena pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh orang-orang kufar Quraisy, pasukan Ahzab yang terdiri dari orang-orang kufar Quraisy, kufarul A'rab, dan orang-orang Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan 3.000 pasukan. Dan 3.000 pasukan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kirimkan untuk berjalan ke negeri Mu'tah untuk memerangi orang-orang Romawi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak turun tangan langsung untuk memimpin pasukan tersebut sebagaimana yang beliau lakukan pada perang-perang sebelumnya, pada perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab dan lain sebagainya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan 3 orang yang terbaik untuk memimpin 3.000 pasukan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan orang yang paling beliau kasihi, yaitu Zaid bin Harithah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan
sepupu beliau sendiri, Ja'far bin Abi Thalib. Dan Nabi SAW juga mengirimkan Abdullah ibn Rawahah, seorang panglima dari kaum muslimin, panglima besar dari panglima-panglima kaum muslimin. Nabi SAW mengatakan kepada pasukan kaum muslimin, in qutila Zaidun fa Ja'far, wa in qutila Ja'far fa Abdullah ibn Rawahah. Kalau seandainya nanti Zaid bin Harithah terbunuh, maka yang menjadi pemimpin kaum muslimin adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian seandainya Ja'far bin Abi Thalib pun terbunuh, maka kepemimpinan kaum muslimin dipegang oleh Abdullah ibn Rawahah. Ini perintah dari Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW memberikan panji kaum muslimin, bendera perang milik kaum muslimin kepada Zaid bin Harithah. Ahibati fillah azza wa iyyakum. Nabi SAW kemudian membekali mereka, pasukan kaum muslimin, dengan perbekalan yang akan mereka bawa menuju medan pertempuran. Dan Nabi SAW mengantarkan kepergian mereka. Selain perbekalan secara hissi, perbekalan berupa peralatan dan keperluan perang, Nabi SAW juga memberikan perbekalan secara ruhani, perbekalan secara maknawi, yang mana itu senantiasa dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau hendak mengutus sebuah pasukan menuju medan pertempuran. Pun demikian yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada pasukan kaum muslimin yang hendak berjalan menuju pertempuran Mu'tah. Nabi SAW mengatakan kepada mereka, ughzu bismillah fi sabilillah man kafara billah. Perangilah mereka orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah. Wala taghdiru, dan janganlah kalian berkhianat. Wala taghullu, dan janganlah kalian mencuri harta rampasan perang. Wala taqtulu walidan wala mar'ah, dan janganlah kalian membunuh anak kecil maupun perempuan. Lihatlah bagaimana Islam mengajarkan kepada kita tentang agama yang penuh dengan kedamaian. Bahkan di saat peperangan terjadi pun Nabi SAW melarang pasukan kaum muslimin untuk membunuh perempuan maupun anak kecil. Tidak seperti yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Sallallahu selamat wal afiyah. Nabi SAW juga mengatakan wala kabiran fanian, jangan pula bunuh orang tua renta. Wala mun'azilan bisauma'ah, dan janganlah kalian membunuh orang yang menyendiri di dalam tempat peribadahannya. Wala taqta'u nakhlan wala syajaratan wala tahdimu binaan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, jangan kalian tebang pohon korma maupun pohon yang lain, dan jangan kalian hancurkan bangunan-bangunan. Bayangkan, peperangan hanya berlaku bagi mereka laki-laki, manusia-manusia rijal, laki-laki yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Perangilah mereka musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh orang tua renta. Bahkan Nabi SAW melarang untuk memotong pepohonan maupun menghancurkan bangunan-bangunan. Ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, di mana mereka menghalalkan segala cara untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Nasallallahu selamat wal afiyah. Ahibati fillah azza wa iyyakum. Kemudian Nabi SAW mengantarkan pasukan kaum muslimin
Di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan pasukan tersebut yang hendak berjalan menuju pertempuran Mu'tah, ada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang panglima yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan pasukan kaum muslimin. Beliau adalah Abdullah ibn Rawahah yang tiba-tiba menangis. Abdullah bin Rawahah di saat pasukan kaum muslimin sedang diantarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjalan menuju medan Mu'tah, beliau tiba-tiba menangis. Sehingga kemudian orang-orang menanyakan kepada Abdullah bin Rawahah, "Ma yubkik? Apa yang membuatmu menangis, wahai Abdullah?" Maka Abdullah bin Rawahah mengatakan, "Ama wallahi ma bi hubbud dunya wala sababah bikum." Yang membuatku menangis bukanlah karena kecintaanku terhadap dunia maupun kerinduanku terhadap kalian, bukan. Akan tetapi yang membuatku menangis, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ayatan fi kitabillah yadhkuru fiha an-nar. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca salah satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalamnya tentang neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat dalam surat Maryam, "Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya." Dan tidaklah seorang pun dari kalian kecuali akan wariduha, melewati sirat, jembatan yang berada di atas jahanam, yang mana banyak dari kaum muslimin kemudian akan berjatuhan ke dalam api neraka. Nasallallahu salamat wal afiyah. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Hal tersebut sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasti. Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Rawahah menangis karena mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tersebut. Kemudian beliau mengatakan, "Falastu adri kaifa li bisuduri ba'dal wurud." Sehingga aku tidak tahu bagaimana aku akan keluar dari neraka tatkala aku telah memasukinya. Sehingga beliau pun menangis. Maka kemudian kaum muslimin mengatakan kepada pasukan yang hendak berangkat, "Sahibakumullahu bis-salamah wa dafa'a ankum wa raddakum ilaina salihina ghanimin." Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan kalian, memberikan keselamatan untuk kalian, menjaga kalian, mengembalikan kalian kepada kami semua dalam keadaan selamat dan mendapatkan kemenangan. Setelah wada', setelah perpisahan tersebut, pengantaran tersebut, berjalanlah pasukan kaum muslimin yang berjumlah 3.000 pasukan menuju medan pertempuran. Haibati fil azza wa iyyakum. Tatkala mereka sampai di sebuah tempat yang disebut dengan Ma'an, sebuah tempat di bumi Syam, di wilayah selatan negeri Syam. Mereka sampai di daerah Ma'an. Mereka mendapatkan kabar bahwasannya Heraklius, kaisar Romawi, Heraklius telah bertolak bersama dengan pasukannya dan telah sampai di daerah Ma'ab, dekat dari tempat mereka berada saat itu. Daerah Ma'ab salah satu daerah di wilayah Balqa, dekat dari daerah Ma'an, tempat kaum muslimin sampai pada saat itu. Dan pasukan Heraklius jumlah mereka 100.000 pasukan. Bayangkan, jumlah pasukan Heraklius adalah 100.000 pasukan. Tidak cukup sampai di situ. 100.000 pasukan orang-orang Romawi kemudian bergabung dengan pasukan dari kabilah-kabilah Arab yang berada di daerah tersebut, dari kabilah Lakhm, Judham, Balqin, Bahra dan Bali.
Mereka semua berjumlah kurang lebih 100.000 pasukan, sehingga total dari pasukan musuh Islam pada perang Mu'tah adalah 200.000 pasukan. Antum bisa bayangkan 200.000 melawan berapa tadi? 3.000. Tidak masuk akal secara hitung-hitungan manusia. 200.000 melawan 3.000, kurang lebih satu orangnya harus menghadapi 7 orang, kurang lebih. Pasukan Romawi yang bergabung dengan kabilah-kabilah Arab pada saat itu. Antum bisa bayangkan, coba antum melawan 1 lawan 1 orang aja, kira-kira antum bisa menang atau tidak? Ini melawan 7, 1 orang harus melawan 7 orang. Kalau dikumpulkan mungkin kayak sekelompok semut-semut kecil yang melawan rombongan semut-semut besar. Mungkin kalau kita gambarkan, maka siap pasukan yang besar siap untuk melahap pasukan yang kecil secara perhitungan manusia. Dan ahibati fillah azza wa iyyakum, ketika pasukan kaum muslimin di daerah Ma'an, mereka singgah di daerah tersebut, mendengar kabar gabungnya orang-orang Jazirah Arab, orang-orang dari kabilah-kabilah tersebut, Judham, Lakhm, Balqin, Bahra dan Bali, mereka bergabung dengan pasukan orang-orang Romawi, sehingga kemudian terkumpullah pasukan yang berjumlah 200.000 yang begitu besar. Hal tersebut sebenarnya tidak masuk di hitung-hitungan, tidak masuk di prediksi pasukan kaum muslimin. Karena pada awalnya mereka hendak melawan orang-orang Romawi saja. Karena pelanggaran yang mereka lakukan, mereka membunuh utusan yang dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perhitungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan kaum muslimin, mereka hendak melawan orang-orang Romawi. Tapi ternyata yang mereka dapati, orang-orang Romawi bergabung bersama dengan kabilah-kabilah Arab di daerah tersebut, sehingga jumlah pasukan musuh kurang lebih adalah 200.000 pasukan. Mereka kemudian dalam masa 2 malam, kira-kira dalam masa 2 malam, mereka berdiskusi. Pasukan kaum muslimin berdiskusi, mereka bermusyawarah apa yang sebaiknya kita lakukan. Apakah sebaiknya kita menuliskan surat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengirimkan bala bantuan, untuk mengirimkan pasukan tambahan, atau apa yang sebenarnya, yang sebaiknya kita lakukan? Mereka pun bermusyawarah. Ada salah seorang dari kaum muslimin yang berpendapat, ayo kita tulis surat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bergabungnya pasukan Romawi dengan pasukan orang-orang Arab, sehingga jumlah mereka begitu besar. Barangkali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau mengirimkan bala bantuan, pasukan tambahan, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan komando yang lain, memberikan perintah yang lain, sehingga kita akan mengikuti perintah tersebut. Abdullah bin Rawahah kemudian menyanggah pendapat tersebut, dan beliau memberikan semangat, membangkitkan semangat pasukan kaum muslimin menuju medan pertempuran. Beliau mengatakan, wallahi ya qaum innallati takrahun lallati kharajtum tatlubun. Sesungguhnya apa yang kalian hindari, apa yang kalian benci, apa yang kalian tidak sukai, banyaknya jumlah pasukan kaum musuh dan sedikitnya pasukan kita. Lallati kharajtum tatlubun, justru sesungguhnya itu adalah sesuatu yang kalian cari. Apa itu? Asy-syahadah. Bayangkan secara hitung-hitungan manusia, 200.000 melawan 3.000, 3.000 pasti akan kalah dan mereka akan mati. Maka Abdullah bin Rawahah, untuk membangkitkan semangat pasukan kaum muslimin, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya sesuatu yang mungkin kalian benci ini adalah justru yang kalian cari.
justru yang kita semua inginkan, yaitu asy-syahadah, mati dalam keadaan syahid. Wa ma nuqatilun nasa bi'adadin wala quwwah wala kathrah. Dan kita, pasukan kaum muslimin dari dulu tidak pernah melawan sebuah kaum dengan mengandalkan jumlah, dengan mengandalkan kekuatan, dengan mengandalkan banyaknya pasukan. Tidak pernah. Lihatlah peperangan yang dilakukan oleh pasukan kaum muslimin melawan musuh-musuh Islam, selalu jumlah pasukan kaum muslimin lebih sedikit daripada jumlah pasukan musuh. Ma nuqatiluhum illa bihadzal din alladzi akramana Allahu bihi. Kata Abdullah bin Rawahah, tidaklah kita memerangi mereka musuh-musuh Islam kecuali dengan agama yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semua dengan agama tersebut. Fantaliqu, maka bergegaslah. Fa innama hiya ihdal husnayain, karena yang berada di hadapan kita adalah salah satu dari dua kebaikan, imma zuhur wa imma syahadah. Apakah kita akan menang ataukah kita akan meninggal dalam keadaan syahid? Pada akhirnya keputusan dari musyawarah tersebut sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Rawahah. Kita tidak perlu menuliskan surat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta bala bantuan, akan tetapi kita akan maju, kita akan memerangi mereka musuh-musuh Allah. Lihatlah keberanian pasukan kaum muslimin melawan pasukan musuh-musuh Islam yang jumlahnya begitu banyak. Hibati fil azan wa iyyakum. Kemudian setelah 2 malam mereka bermusyawarah di daerah Ma'an dan mereka telah sepakat untuk melanjutkan pertempuran. Pasukan kaum muslimin kemudian tiba di daerah Masyarif, bertolak ke daerah Masyarif. Dan ketika mereka mendapati bahwa pasukan Heraklius pun mendekati daerah tersebut, mendekati daerah Masyarif, mereka pun kemudian meninggalkan daerah tersebut, menjauh dari daerah Masyarif, sehingga kemudian mereka tiba di daerah Mu'tah dan mereka mendirikan kemah dan tenda-tenda mereka di daerah Mu'tah tersebut, yang nantinya akan berkecamuk perang Mu'tah, yang nantinya akan terjadi perang Mu'tah di daerah tersebut. Haibati fil azza wa iyyakum. Kemudian pasukan kaum muslimin mulai menata pasukan yang akan berperang di keesokan harinya. Zaid bin Harithah menunjuk seorang pemimpin yang akan memimpin pasukan di sebelah kanan. Pasukan kaum muslimin di sisi kanan, di sayap kanan. Beliau menunjuk Qutbah bin Qatadah al-Adhri. Qutbah bin Qatadah al-Adhri untuk memimpin pasukan di sebelah kanan. Dan pasukan di sebelah kiri, beliau menunjuk seorang panglima yang bernama Ubadah ibn Malik al-Ansari. Ubadah ibn Malik al-Ansari. Kemudian setelah menentukan posisi-posisi masing-masing kaum muslimin, mereka semua bertolak di daerah Mu'tah untuk melawan orang-orang Romawi yang telah bergabung dengan orang-orang Arab. Bayangkan 3.000 melawan 200.000. Berkecamuklah perang. Bendera peperangan pun diangkat dan perang mulai terjadi di antara pasukan kaum muslimin melawan orang-orang Romawi yang telah bergabung dengan pasukan orang-orang Arab. Peperangan yang begitu sengit, peperangan yang begitu mengherankan, begitu menakjubkan bagi siapapun yang membaca sejarah, bagi siapapun yang membayangkan.
200.000 melawan 3.000. Sebagian orang akan mengatakan pasukan kaum muslimin ini pasukan yang sudah siap untuk mati. Istilahnya setor nyawa. 3.000 berani melawan 200.000 pasukan. Akan tetapi keimanan berkata lain, keyakinan berkata lain. Dengan keyakinan yang dimiliki oleh pasukan kaum muslimin, mereka dengan gagah berani maju melawan musuh-musuh Islam, maju melawan musuh-musuh Allah dengan jumlah yang hanya 3.000 pasukan. Mereka pun maju melawan orang-orang Romawi, melawan orang-orang Arab yang telah bergabung bersama dengan mereka pasukan Romawi tersebut. Dan di peperangan Mu'tah muncullah sikap kepahlawanan. Terlihat dengan jelas sikap keberanian yang ditunjukkan oleh kaum muslimin dan panglima-panglima Islam. Zaid bin Harithah, seorang yang ditunjuk oleh Nabi SAW menjadi panglima, dengan gagah berani maju ke hadapan musuh-musuh Islam, berperang tanpa ragu sedikit pun sampai beliau terbunuh. Zaid bin Harithah dengan kegigihannya maju memerangi musuh-musuh Allah sampai beliau terbunuh. Beliau sampai dihujani dengan tombak-tombak orang-orang Romawi, sampai beliau tersungkur, wafat, terbunuh dalam keadaan syahid. Sehingga kemudian Ja'far bin Abi Thalib mengambil alih panji Islam, mengambil alih bendera kaum muslimin. Dan Ja'far bin Abi Thalib pun menunjukkan kepahlawanan beliau, berperang tanpa rasa takut sedikit pun. Ja'far bin Abi Thalib senantiasa memerangi musuh-musuh Allah, sehingga beliau kelelahan karena menaiki kuda, dan beliau turun dari kuda beliau dan menyembelih kuda tersebut. Beliau memerangi orang-orang Romawi dengan berjalan kaki, sampai-sampai tangan kanan beliau tertebas oleh pedang musuh. Ketika tangan kanan beliau tertebas, beliau tidak berhenti. Tangan kiri beliau mengambil bendera peperangan, sampai kemudian tangan kiri beliau tertebas pula. Tidak berhenti sampai di situ. Beliau kemudian mendekap bendera tersebut dengan kedua potongan tangan beliau yang tersisa. Dan beliau senantiasa dalam keadaan tersebut memerangi musuh-musuh Allah sampai beliau terbunuh. Disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau terbunuh dengan cara ditusuk, dihujani panah tubuh beliau, bahkan dibelah menjadi dua. Sallallahu alaihi wasallam. Seorang Ja'far bin Abi Thalib. Setelah Ja'far bin Abi Thalib terbunuh, kemudian majulah Abdullah bin Rawahah mengambil bendera kepemimpinan kaum muslimin, seperti yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mandat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Zaid bin Harithah terbunuh, kepemimpinan diambil alih oleh Ja'far. Ketika Ja'far terbunuh, kepemimpinan diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Habibati fillah azza wa iyyakum. Abdullah bin Rawahah pun kemudian terbunuh, sehingga kemudian kaum muslimin tidak mendapati siapa yang berikutnya akan memimpin mereka. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan kepemimpinan kaum muslimin dipegang oleh Zaid. Kalau Zaid terbunuh, maka diambil alih Ja'far. Kalau Ja'far terbunuh, diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah terbunuh. Bagaimana kita selanjutnya? Para kaum muslimin pun kemudian bermusyawarah. Tapi karena sudah masuk waktu Isya, kajian insyaallah akan kita lanjutkan nanti selepas Isya biidznillah taala. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan
sedikit dari kisah tentang Ghazwat Mu'tah atau Ma'rakat Mu'tah, peperangan Mu'tah. Habibati fillah azallahu wa iyyakum, ada sedikit koreksi tadi tentang perbandingan jumlah pasukan kaum muslimin melawan orang-orang Romawi yang telah bergabung dengan kabilah-kabilah Arab, di mana jumlah pasukan kaum muslimin 3.000 orang melawan pasukan musuh yang berjumlah 200.000. Ini perbandingannya bukan 1:7, tapi 1:70 kurang lebih, kurang nolnya. 1:70 kurang lebih, atau 60 sekian lah, mungkin 66 atau 65. Bayangkan satu orang harus melawan kurang lebih 70 orang. Gimana? Kalau dibilang orang-orang sekarang tuh mission impossible, itu misi yang mustahil. Bahkan orang-orang Arab pun menganggap bahwa pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu ketika memutuskan berani melawan pasukan Romawi, mereka itu melemparkan diri mereka sendiri ke dalam jurang kematian. Mereka sebut dengan, kaum muslimin berani ngelawan Romawi. Udah, itu mah misi bunuh diri, misi mati konyol, kata mereka. Tapi habibati fillah azallahu wa iyyakum, selanjutnya setelah terbunuh 3 panglima kaum muslimin, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, dan Abdullah ibn Rawahah, selanjutnya kaum muslimin mereka bermusyawarah, bagaimana kita selanjutnya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berhenti di Abdullah bin Rawahah, tidak mengatakan kalau Abdullah pun akhirnya terbunuh, fulan menjadi pemimpin kalian, tidak. Sehingga kemudian muncullah salah seorang dari kabilah Ajlan, dari Bani Ajlan, yang bernama Thabit bin Arqam. Thabit bin Arqam kemudian mengambil panji kaum muslimin dan mengatakan kepada pasukan bahwa harus ada salah seorang di antara kita yang mengambil alih kepemimpinan kaum muslimin. Maka kaum muslimin pun kemudian mengatakan, anta, ya udah, ente udah yang paling pas. Kata Thabit bin Arqam, tidak, saya tidak layak untuk mengambil kepemimpinan kaum muslimin. Sehingga kemudian diambil alihlah kepemimpinan kaum muslimin oleh seorang Saif min suyufillah, salah satu pedang di antara pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala, yaitu Abu Sulaiman Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Berita tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Jibril, mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang terjadi dengan pasukan kaum muslimin di medan pertempuran Mu'tah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengabarkan kepada sahabat-sahabat beliau yang ada di sekeliling beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada sahabat-sahabat, menceritakan tentang kejadian perang Mu'tah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhadhar rayah Zaid fa usib. Bendera peperangan diambil oleh Zaid, kemudian Zaid terbunuh. Thumma akhadha Ja'far fa usib. Kemudian bendera tersebut diambil Ja'far, Ja'far pun terbunuh. Thumma akhadha ibn Rawahah, dan bendera pun diambil oleh Abdullah ibn Rawahah. Dan Nabi SAW menceritakan hal tersebut kepada para sahabat dalam keadaan mata beliau yang berlinang, yang banjir dengan air mata. Hatta akhadha ar-rayah sayfun min suyufillah, sehingga kemudian bendera perang diambil alih oleh salah satu pedang di antara pedang Allah Subhanahu wa taala, yaitu Khalid ibn al-Walid. Hatta fatahallahu alaihim,
sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kemenangan kepada mereka. Ahibati fillah azanallahu wa iyyakum. Khalid ibn al-Walid setelah mengambil alih kepemimpinan kaum muslimin, kepemimpinan pasukan kaum muslimin di medan pertempuran Mu'tah, Khalid ibn al-Walid dengan kecerdasan beliau dalam memahami siasat peperangan, beliau menilai bahwasannya secara akal 3.000 melawan 200.000 tidak akan menang. Bisa bertahan saja, bisa selamat tidak terbunuh saja, itu sudah, kalau bisa itu sudah kemenangan yang sangat besar. Berarti sebuah kemenangan kalau bisa bertahan hidup. Karena 3.000 melawan 200.000 itu jumlah yang sangat tidak sebanding. Bukan tidak sebanding lagi, sangat-sangat tidak sebanding dan mustahil untuk mengalahkan 3.000 orang, untuk mengalahkan 200.000 orang. Maka Khalid ibn al-Walid walillahil hamd, setelah mengambil alih kepemimpinan kaum muslimin pada hari tersebut, Khalid ibn al-Walid berhasil mempertahankan pasukan kaum muslimin dari kehancuran di sepanjang hari tersebut. Kemudian di malam harinya beliau mulai mengubah formasi kaum muslimin, mengganti komposisi pasukan kaum muslimin. Beliau memikirkan bagaimana agar kita bisa selamat dari pasukan musuh dan pasukan musuh tidak berani untuk mengejar kita. Maka apa yang dilakukan Khalid ibn al-Walid? Beliau mengganti pasukan yang tadinya berada di sebelah kanan, bertukar posisi dengan pasukan yang ada di sebelah kiri. Pasukan yang tadinya berada di posisi bagian depan bertukar posisi dengan pasukan yang ada di belakang. Sehingga kemudian ketika mereka berjumpa dengan pasukan musuh yang kemarin mereka hadapi ternyata berbeda dengan apa yang saat ini mereka hadapi. Mereka kemudian menyangka bahwa pasukan kaum muslimin telah mendapatkan bala bantuan, telah mendapatkan pasukan tambahan. Dan benar, keesokan harinya ketika Khalid ibn al-Walid telah menetapkan komposisi tersebut dan maju ke medan pertempuran, dan telah terjadi gesekan antara pasukan kaum muslimin melawan pasukan orang-orang Romawi, orang-orang kufar, Khalid ibn al-Walid sembari mundur sedikit demi sedikit, beliau sambil memerangi orang-orang Romawi. Dan benar apa yang beliau sangkakan, apa yang beliau prediksikan. Ketika beliau mengubah komposisi pasukan kaum muslimin, ternyata orang-orang Romawi mereka mengira bahwasannya pasukan kaum muslimin telah mendapatkan bala bantuan. Sehingga mereka pun takut. Dan zaman dulu belum ada drone, belum ada satelit, belum ada CCTV dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak bisa melihat, oh ini pasukannya cuman sedikit, cuman sekelompok sedikit. Tidak bisa. Apa yang mereka lihat di hadapan mereka adalah apa yang nyata di hadapan mereka tersebut. Mereka tidak bisa melihat apa yang ada di belakang, apa yang ada di samping, kanan, kiri dan lain sebagainya. Orang-orang Romawi ketika melihat berjumpa dengan pasukan yang berbeda dengan orang-orang yang mereka jumpai kemarin, mereka menyangka bahwa pasukan kaum muslimin telah mendapatkan bala bantuan. Sehingga ketika mereka mundur sedikit demi sedikit, orang-orang Romawi menyangka bahwa pasukan kaum muslimin sedang melakukan tipu daya dalam peperangan untuk kemudian menggiring pasukan Romawi ke sebuah sahra, ke sebuah padang pasir yang terbuka, dan kemudian pasukan kaum muslimin akan menyerang mereka dengan seketika, menyerbu mereka dengan seketika. Maka mereka pun ketakutan, dan pasukan kaum muslimin berhasil mundur sedikit demi sedikit
sampai mereka pulang ke Madinah dengan selamat. Orang-orang Romawi pun tidak berani untuk mengejar mereka, karena mereka takut bahwa kaum muslimin sedang melakukan tipu daya, hendak menggiring mereka ke sebuah padang pasir yang terbuka, kemudian menghujani mereka dengan serangan yang mengejutkan. Mereka pun takut untuk mengejar pasukan kaum muslimin, sehingga pulanglah Khalid ibn Walid bersama dengan pasukan kaum muslimin dengan selamat sampai pulang ke Madinah. Dan ahibati fillah azza wa iyyakum, bayangkan dari 3.000 pasukan, jumlah korban yang terbunuh, jumlah korban yang meninggal syahid dalam peperangan Mu'tah dari kaum muslimin hanya kurang lebih 12 orang saja. Kurang lebih hanya 12 orang saja, bayangkan. Dari 3.000 yang terbunuh cuma 12 orang. Adapun jumlah dari pasukan orang-orang Romawi maka tidak terhitung, tidak disebutkan jumlahnya oleh para ahli sejarawan Islam. Dari gambaran peperangan yang terjadi, kira-kira kita sudah bisa mengatakan bahwa korban dari orang-orang Romawi begitu banyak. Kalau dilihat dari dahsyatnya pertempuran Mu'tah. Akan tapi jumlah korban dari pasukan kaum muslimin hanya 12 orang saja. Haibati fillah azanallahu wa iyyakum. Di antara pelajaran yang dapat kita ambil dari peperangan Mu'tah adalah yang pertama, bahwa agama Islam adalah agama perdamaian. Dinus salam, dinul Islam, dinus salam. Agama yang membawa perdamaian. Bukan agama radikalisme, bukan agama kekerasan seperti yang dituduhkan oleh musuh-musuh Islam. Lihatlah bagaimana Nabi SAW menghormati peraturan dalam peperangan, bahwa tidak boleh membunuh utusan perang, dan Nabi SAW tidak pernah melakukan hal tersebut. Berbeda dengan musuh-musuh Islam yang mana mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kemenangan, termasuk mereka membunuh utusan yang mana hal itu bertentangan dengan peraturan yang ada. Bahkan pada saat ini kita lihat saudara-saudari kita di berbagai belahan dunia mendapatkan penindasan dari musuh-musuh Allah. Mereka membunuh perempuan, mereka membunuh anak-anak, mereka membunuh orang-orang tua, mereka menghancurkan bangunan, mematikan tumbuhan dan tanaman-tanaman. Tidak seperti agama Islam yang mengajarkan perdamaian, di mana Nabi SAW ketika hendak mengutus pasukan, beliau memberikan wasiat dengan melarang mereka untuk membunuh mereka semua, orang-orang tua renta, anak kecil, perempuan. Bahkan Nabi SAW melarang mereka untuk menghancurkan bangunan maupun mematikan tanaman, menebang pohon. Nabi SAW melarang itu semua. Kemudian berikutnya, hibati fillah azanallahu wa iyyakum, dari pelajaran yang dapat kita ambil dari peperangan Mu'tah adalah bagaimana peperangan Mu'tah ini menjadi pembuka bagi kaum muslimin di kemudian hari. Lihatlah jumlah pasukan kaum muslimin yang begitu sedikit berhasil bertahan dari pasukan Romawi yang jumlahnya begitu banyak. Misi yang mustahil kalau boleh dikatakan. Akan tetapi dengan keberhasilan tersebut, pasukan kaum muslimin berhasil lolos dari genggaman, dari cengkraman 200.000 pasukan Romawi. Orang-orang Arab jadi mengangkat kewibawaan kaum muslimin. Mereka takut untuk melawan kaum muslimin, sehingga kemudian banyak dari kabilah-kabilah Arab yang masuk ke dalam agama Islam. Sebutlah dari kabilah Salim,
kabilah Asja', kabilah Ghatafan yang sebelumnya begitu besar perlawanannya terhadap Islam, kabilah Dzibyan dan kabilah Fazarah. Mereka semua kemudian berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan reputasi kaum muslimin di hadapan musuh-musuh Islam terangkat tinggi berkat peperangan Mu'tah. Waduh, orang-orang muslim sudah berani melawan orang-orang Romawi, negara terkuat nomor 1 di dunia pada saat itu. Bahkan mereka berhasil lolos dari jumlah pasukan Romawi yang begitu banyak. Ini mengangkat reputasi kaum muslimin. Faedah berikutnya adalah bagaimana keberanian pasukan kaum muslimin. Lihatlah, ketika mereka mendengar kabar bahwasannya pasukan orang-orang beberapa kabilah Arab yang bergabung dengan orang-orang Romawi sehingga mereka berjumlah 200.000 pasukan, hal itu tidak membuat mereka gentar. Hal itu tidak membuat mereka mundur dari medan pertempuran. Akan tetapi hal itu justru menyulut semangat mereka untuk berjihad, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana Abdullah ibn Rawahah menyemangati mereka. Dan pada pertempuran tersebut pula nampak jelas kepahlawanan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutlah seorang Zaid bin Harithah yang memerangi musuh-musuh Allah dengan penuh keberanian dan penuh kepiawaian sampai beliau terbunuh. Dan sebutlah Ja'far bin Abi Thalib yang gigih memegang bendera panji kaum muslimin sampai tangan kanan beliau terbunuh. Tangan kanan beliau terputus, tangan kiri beliau pun terputus. Beliau pun terkena tusukan dan anak panah yang bertubi-tubi. Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan saat itu Abdullah bin Umar ikut berperang melawan pasukan Romawi bersama dengan kaum muslimin di perang Mu'tah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, pada saat perang Mu'tah kami mencari Ja'far bin Abi Thalib. Ketika kami mendapati jenazah Ja'far, kami melihat bahwa pada tubuh beliau terdapat 90 sekian sasaran anak panah maupun tombak. Dan semua luka tersebut ada di bagian depan tubuh beliau, bukan di bagian belakang, menunjukkan bahwa beliau tidak pernah kabur dari medan pertempuran. Beliau melawan musuh-musuh Allah dengan penuh keberanian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan kedua tangan Ja'far bin Abi Thalib dengan kedua sayap kelak di surga, yang mana Ja'far bisa terbang menggunakan sayap tersebut ke surga bagian manapun yang ia kehendaki. Sehingga seringkali disebut oleh para ahli sejarawan muslim bahwa Ja'far memiliki julukan At-Tayyar, yang beterbangan, atau Dzul Janahain, orang yang memiliki dua sayap. Abdullah bin Umar yang menyaksikan langsung peperangan Mu'tah dan mendapati jenazah Ja'far, ketika bertemu dengan putra Ja'far bin Abi Thalib, beliau memanggil dengan sebutan Ya ibna Dzil Janahain, wahai anak orang yang memiliki dua sayap. Karena Ja'far dijanjikan oleh Nabi SAW akan kedua tangannya yang terputus pada saat perang Mu'tah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan gantikan dengan kedua sayap di surga yang dapat ia gunakan untuk terbang ke surga manapun yang ia kehendaki. Dan lihatlah kepahlawanan Abdullah bin Rawahah yang memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan gigih, dengan gagah berani, sampai beliau pun terbunuh dalam peperangan Mu'tah. Dan lihatlah bagaimana kepahlawanan seorang Khalid ibn Walid yang mengambil alih komando kepemimpinan kaum muslimin
dan kecerdasan beliau, sehingga kemudian biiznillah azza wajalla Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan pasukan kaum muslimin dari cengkraman musuh-musuh Allah, dari cengkraman orang-orang Romawi yang jumlahnya begitu banyak. Kemudian ahibati fillah azza wa iyyakum, pelajaran lain yang dapat kita ambil dari perang Mu'tah adalah bagaimana Islam memandang kesetaraan terhadap kaum muslimin. Tidak ada yang membedakan kaum muslimin yang satu dengan yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali derajat ketakwaan. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat perang Mu'tah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menunjuk orang terdekat beliau, tidak menunjuk sepupu beliau, tidak menunjuk Abu Bakar orang terdekat beliau, tidak menunjuk Ali bin Abi Thalib sepupu beliau, akan tetapi Nabi SAW menunjuk Zaid bin Harithah, yang mana Zaid bin Harithah merupakan mantan budak. Zaid bin Harithah mantan budak, akan tetapi diangkat anak oleh Nabi SAW, dan Islam kemudian menghapuskan pengangkatan anak. Nabi SAW kemudian menjadikan Zaid sebagai akhfiddin, saudara seagama, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Zaid pada pertemuan yang lalu, pada saat Umratul Qadha, saat beliau berebut dengan Ja'far dan juga Ali bin Abi Thalib akan kepengasuhan anak dari Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi SAW menunjuk Zaid bin Harithah, dan Zaid bin Harithah bukan orang terdekat beliau seperti Abu Bakar, bukan pula sepupu atau saudara beliau. Menunjukkan bahwasanya Islam tidak memandang kekerabatan, tidak memandang kabilah, tidak memandang fanatisme golongan. Akan tetapi yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Habibati fillah azza wa iyyakum. Kemudian berikutnya, faedah berikutnya yang dapat kita ambil dari peperangan Mu'tah adalah mukjizat wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang terjadi pada perang Mu'tah tanpa dikabari oleh seorang utusan pun dari pasukan kaum muslimin ataupun orang-orang di Jazirah Arab pada waktu itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati kabar tersebut langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kebenaran kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada perang Mu'tah tersebut pula nampak jelas bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan bagi siapapun yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong Allah Subhanahu wa taala dengan menolong agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dan menetapkan kaki kalian. Dan ini terbukti pada saat perang Mu'tah, ketika tujuan dari mereka pasukan kaum muslimin ikhlas untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka dengan jumlah mereka yang jauh lebih sedikit daripada musuh-musuh Allah, daripada musuh-musuh mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka sehingga mereka semua selamat, sehingga mereka semua dapat kembali ke Madinah dengan selamat tanpa ada yang meninggal di antara mereka kecuali hanya 12 orang saja kurang lebihnya. Habibati fillah azza wa iyyakum. Dan faedah terakhir adalah bahwasanya perang Mu'tah
sebagaimana yang tadi telah disebutkan, menjadi pembuka bagi kaum muslimin untuk menaklukkan negeri Syam di kemudian hari, di mana dari saat perang Mu'tah tersebut pasukan kaum muslimin kemudian berhasil mempelajari bagaimana tabiat alam daerah Syam, bagaimana tabiat orang-orang Syam, bagaimana kekuatan orang-orang Romawi, dan hal-hal yang lainnya yang dapat mereka pelajari dari perang Mu'tah tersebut, sehingga kemudian di kemudian hari pasukan kaum muslimin bisa menyiapkan pasukan untuk menyebarkan Islam ke wilayah Syam. Dan benarlah pada saat kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan dilanjutkan pada kepemimpinan Umar bin Khattab, pasukan kaum muslimin berhasil membuka Syam dan menaklukkan orang-orang Romawi biidznillah ta'ala. Demikian yang dapat kita pelajari dari peperangan Mu'tah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mengambil pelajaran dari sejarah kehidupan Nabi SAW dan para sahabatnya, dan bisa mengamalkan pelajaran-pelajaran tersebut, mengaplikasikan pelajaran-pelajaran tersebut pada kehidupan keseharian kita. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana ala man zalamana, wansurna ala man 'adana, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.